Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dari kitab 10 Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah, buah karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, telah sampai kepada kaidah yang ke-6 dari kaidah-kaidah istiqamah tersebut. Namun untuk lebih memperjelas kajian ini, kita ulangi sedikit 5 kaidah yang sebelumnya atau 6 kaidah sebelumnya berkaitan dengan kaidah-kaidah istiqamah ini, di mana seorang hamba tentunya sangatlah menginginkan hidupnya lurus, hidupnya baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu berusahalah untuk selalu istiqamah di atas jalan yang benar, istiqamah di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, istiqamah di atas tauhid, mengikhlaskan semua bentuk amal karena Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini, istiqamah di atas kebaikan-kebaikan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang istiqamah dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan di dunianya ini, dari surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sungguhnya orang-orang yang berucap Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap istiqamah, maka turunlah para malaikat seraya mereka berucap kepada si hamba ini, janganlah engkau takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk dirimu. Inilah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada siapa saja dari para hamba yang berusaha, berupaya untuk istiqamah dalam kehidupannya di dunia ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan hidayah taufik kepada hati kita, agar hati kita istiqamah di atas agama Islam, istiqamah di atas kebaikan-kebaikan agama ini, agar kita kelak mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah-kaidah yang sudah kita lewatkan, yang sudah kita kaji, di antaranya pertama, dari kaidah yang pertama adalah al-istiqamatu minnatun ilahiyatun wa hibatun rabbaniyatun. Bahwa istiqamah merupakan karunia ilahi, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini muallif kitab, pengarang kitab ini, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ingin menjelaskan kepada kita bahwa istiqamah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita selalu minta dan selalu meminta hidayah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ayat yang sering kita baca yang mengandung doa yang sangat mulia agar kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat dan doa tersebut yang setiap hari kita baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah yang kita minta kepada Rabbul Alamin. Setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya agar hati kita ini dapat istiqamah sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan hal ini. Kata beliau rahimahullahu taala, umiral abdu bidawami du'aillahi subhana bil hidayah ilal istiqamah. Artinya seorang hamba diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan selalu meminta hidayah kepada Allah agar hatinya dapat istiqamah, agar hatinya dapat istiqamah. Oleh sebab itu Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada kita, selalu berdoa agar kita mencontoh beliau. Sekali lagi tujuannya adalah agar kita dapat mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi yang mulia tadi? Apa doa Nabi yang mulia tersebut? Beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang dapat membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Inilah doa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sudah pasti sempurna istiqamahnya, sempurna dalam beragamanya. Namun beliau berdoa seperti ini dalam rangka memberikan contoh kepada kita selaku umatnya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah isi dari kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua adalah berbunyi, haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat dari istiqamah itu adalah komitmen di atas manhaj yang lurus, jalan yang lurus. Nah, ini berkaitan dengan hakikat istiqamah. Para ulama kita dari zaman dahulu, dari kalangan para sahabat, sudah menjelaskan tentang hakikat dari istiqamah. Sebagaimana yang dibawakan di sini dari kaidah yang kedua, di antaranya adalah pandangan dari khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, tatkala beliau menafsirkan ayat yang terdapat dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ay istaqamu ala tauhid. Istaqamu ala tauhid ay humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang istiqamah dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, yakni istiqamah di atas tauhid, betul-betul dapat mengikhlaskan semua bentuk ibadah, semua amal-amal karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang istiqamah, yaitu istiqamah di atas tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menjaga tauhidnya dalam kehidupan di dunia ini, menjaga tauhidnya,
menjaga keikhlasannya dalam semua bentuk ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala sampai wafatnya, maka itulah tanda dari hamba yang istiqamah dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari surat Al-Hijr, ayat yang terakhir dari surat Al-Hijr, Allah berfirman kepada Nabi yang mulia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai Muhammad, sembahlah olehmu Tuhanmu sampai tiba kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, kematian. Inilah yang diharapkan dari seorang hamba, yakni terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan selama hidup di dunia. Ada pula di antara para ulama kita, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang makna atau hakikat dari istiqamah, yaitu di antara mereka adalah sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau tentang hakikat istiqamah? Beliau mengatakan, ay istaqamu ala ada'i faraidhihi, yaitu istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Yakni barang siapa di antara kaum muslimin yang dapat menunaikan kewajiban-kewajiban agama, maka itu semua adalah bagian dari istiqamah, bagian dari istiqamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah isi dari kaidah yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan hakikat istiqamah, yaitu komitmen di atas manhaj yang lurus, di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada kaidah yang ketiga secara cepat. Isi atau bunyi dari kaidah yang ketiga terlebih dahulu, yaitu aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Kaidah yang ketiga ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidaklah dapat istiqamah keimanan seorang hamba, yakni tidaklah iman seorang hamba itu dapat istiqamah sampai hatinya yang istiqamah, sampai hatinya sendiri yang istiqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi menekankan tentang qalbu. Nabi tekankan tentang qalbu yang bermakna hati dalam bahasa dakwah, karena pada dasarnya hati merupakan raja, pemimpin bagi tubuh manusia. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan jika dia sudah rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah qalbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya masalah hati. Maka oleh sebab itu hendaknya kita memperhatikan hati kita masing-masing. Kita perhatikanlah hati kita masing-masing. Kita perbaiki hati kita. Kita selalu bersihkan hati kita dari berbagai macam nodanya, dari berbagai macam penyakitnya.
Di antaranya adalah dengan belajar ilmu agama dan terus mempelajari ilmu agama. Kemudian membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian bergaul dengan teman-teman yang salih, hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudian banyak beramal salih, melakukan kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Maka dengan demikian hati kita akan menjadi baik, hati kita akan menjadi bersih, dan baiknya hati adalah kebaikan untuk hidup kita dari kehidupan dunia sampai akhirat. Maka sekali lagi, pantaslah jika muallif kitab atau pengarang kitab menjelaskan bahwa pokok dari istiqomah itu adalah istiqomah hati. Yani apabila hati kita sudah baik, maka baik pula ucapan-ucapan kita, baik pula perbuatan-perbuatan kita, baik pula muamalah kita, dan seterusnya demikian. Inilah yang perlu sekali lagi yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu memperhatikan hati kita. Di sini kita kembali mendengarkan keterangan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab yang dibawakan oleh muallif kitab dari kaidah yang ketiga. Al-Hafidh Ibnu Rajab menjelaskan aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid. Pokok dari istiqamah itu adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Beliau menekankan tentang istiqamah hati di atas tauhid karena inilah yang pokok dari kehidupan seorang hamba. Apabila hati seorang hamba dipenuhi dengan tauhid, dengan sebenar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah hati tersebut menjadi hati yang baik, hati yang bersih. Lihatlah hatinya para nabi, lihatlah hatinya para rasul alaihimus salatu wassalam. Hati para nabi, para rasul adalah sebaik-baik hati manusia, sebersih-bersih hati manusia, karena hati mereka dipenuhi dengan cahaya tauhid. Mereka adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya kepada Allah, sempurna keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lahirlah dari hati mereka yang bersih, lahirlah dari hati mereka yang baik, ucapan-ucapan mereka yang baik, perbuatan-perbuatan mereka yang baik, muamalah mereka yang baik, dan begitu seterusnya. Lahir kebaikan-kebaikan dari hati para nabi, para rasul tersebut alaihimus salatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia, di dalam dua ayat yang mulia tentang masalah hati ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya suatu hari yang tiada bermanfaat keturunan dan harta kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka inilah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, yaitu mereka-mereka yang memiliki hati yang bersih, hati yang baik, dan dari hati yang baik tersebut akan lahir istiqamah, akan lahir kebaikan-kebaikan dalam kehidupan seorang hamba. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah isi dari kaidah yang ketiga yang sudah kita jelaskan. Kemudian kita lihat pada kaidah yang keempat yang juga sudah kita jelaskan pada kajian terdahulu, yaitu al-istiqamatul matlubah min al-'abdi hiya sadad fa illam yaqdir fal muqarabah. Istiqamah yang diharapkan dari seorang hamba adalah as-sadad, yaitu cocok dalam beragama, cocok dalam beragama dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani cocok dalam beribadah dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesuai betul dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Inilah yakni yang diharapkan dari seorang hamba, dan inilah yang terkait dengan istiqamah, yaitu kualitas yang dituntut dari seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa illam yaqdir fal muqarabah, jika belum mampu maka hendaknya berusaha untuk selalu mendekat dan terus mendekat
kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunyi kaidah yang keempat ini tentu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushad ad-din ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sesungguhnya agama ini agama yang mudah. Yani sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah, yani mudah dipelajari, mudah difahami, dan mudah pula dipraktekkan. Wala yushadud din ahadun illa ghalabah, kata Nabi. Dan tidak ada yang mempersulit agama Islam. Tidak ada yang mempersulit agama Islam ini, kata Nabi, melainkan dia akan binasa. Fasaddidu, maka wajib bagi kalian untuk cocok dalam beragama dengan contohku, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, atau berusahalah untuk mendekat dan terus mendekat dengan contoh Nabi dalam beragama. Wa abshiru, maka akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kaitannya Nabi SAW memberikan doa atau menyampaikan doa kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan doa ini doa yang sangat bagus juga untuk kita ucapkan dalam doa-doa kita, atau di antara doa-doa kita, agar kita selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi doa tersebut? Nabi SAW bersabda kepada Ali, "Ya Ali, qul Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma hdini wasaddidni." Kata Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu taala an, "Wahai Ali, ucapkanlah dalam doamu, Allahumma hdini, ya Allah, berikanlah selalu hidayahmu kepadaku, wasaddidni, dan cocokkanlah amalku atau ibadahku dengan contoh nabimu, dengan contoh Nabi Muhammad SAW." Nah, setelah Nabi memberikan doa ini kepada Ali, Nabi bersabda kepada Ali radhiyallahu taala an, "Wadhkur bil huda hidayataka tariq wassadad sadad as-sahmi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, engkau ketika meminta hidayah, ketika engkau meminta hidayah atau petunjuk kepada Allah, yaitu seperti petunjuk atau hidayah atau petunjuk dalam perjalanan, petunjuk dalam perjalanan. Wassadadi sadad as-sahmi, dan ketika engkau meminta as-sadad, yakni cocok dengan contoh Rasul dalam beragama, yaitu sadad as-sahmi, sebagaimana cocoknya atau tepatnya anak panah mengenai sasarannya, sebagaimana anak panah tepat sekali mengenai sasarannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita ini menjadi baik, selalu berada di atas kebaikan-kebaikan, karena hati kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu kita pun mengharapkan as-sadad, yaitu kecocokan dengan contoh Rasul dalam beribadah, kesesuaian, ketepatan dalam beribadah dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sekali lagi dari keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dan doanya sebelumnya kepada Ali bin Abi Thalib. Maka dengan demikian hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan doa ini, Allahumma hdini wasaddidni. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita melihat kepada kaidah yang berikutnya lagi, kaidah yang kelima yang telah kita jelaskan dahulu. Kaidah yang kelima berbunyi al-istiqamatu tata'allaku bil aqwali wal af'ali wan niyyati. Artinya istiqamah itu terkait dengan ucapan, perbuatan dan niat. Tentu bunyi dari kaidah yang kelima ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas dari riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidaklah iman seorang itu dapat istiqamah sampai hatinya yang istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sampai lisannya yang istiqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan lisan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lantaran lisan adalah turjumanul qalbi, penterjemah hati. Dialah yang dapat mengungkapkan isi hati. Dialah yang dapat mengungkapkan isi hati. Maka apabila lisan dengan hati sudah sesuai, sudah kompak, maka inilah ya yang diharapkan. Seperti misalnya apa yang ada pada diri para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwa hati mereka adalah hati yang paling baik setelah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan-lisan mereka adalah lisan yang baik pula, tentunya setelah lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa yang ada di hati para sahabat tergambar dengan lisan mereka, yakni dengan ucapan-ucapan mereka, dengan perkataan-perkataan mereka yang baik. Inilah yang menunjukkan tentang istiqamahnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan mereka telah mengamalkan ayat yang mulia yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Wahai Muhammad, bersikap istiqamahlah engkau sebagaimana yang telah diperintah bersama para sahabatmu. Janganlah kalian melampaui batas, karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Inilah yakni ayat yang mulia yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah orang yang pertama kali melaksanakan perintah Allah ini, yaitu untuk istiqamah. Lalu setelah itu diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inilah yakni keterangan dari kaidah yang kelima, ya, kaidah yang kelima. Kemudian kaidah yang keenam, ya, yang sudah kita lewatkan juga pada kajian yang terdahulu. Kaidah yang keenam berbunyi, la takunul istiqamah illa lillahi wa billahi wa ala amrillahi. Istiqamah tidak akan tegak kecuali pertama lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua billahi, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wa ala amrillah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah oleh para jamaah, barang siapa yang ingin istiqamah dalam kehidupan di dunia ini, hendaknya dia dapat mengikhlaskan semua bentuk ibadahnya, semua amalnya, semua perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ikhlas dalam beragama tentu akan istiqamah dalam kehidupan di dunia. Lihatlah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beragama, ikhlas dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat kepada mereka untuk suatu perintah atau yang mengandung perintah kepada mereka, maka mereka ikhlas menerimanya. Yakni datang dari Nabi SAW hadis kepada mereka,
Ia memerintahkan ini dan itu kepada mereka, maka mereka ikhlas dalam melaksanakannya. Maka para sahabat adalah orang-orang yang sempurna, orang-orang yang baik istiqamahnya, sempurna istiqamahnya setelah istiqamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, billahi, yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yani seorang tidak akan istiqamah dalam beragama kecuali dengan adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah, yang banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Maka barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, di dalam mengerjakan ibadah kepadanya, maka tentunya akan baik ibadahnya, istiqamah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita selalu mengucapkan dalam ayat yang mulia yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Jadi untuk beribadah kepada Allah saja kita minta pertolongan kepadanya, kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya para jamaah bisa hadir di majelis ilmu seperti ini tentu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pemirsa TV Roja bisa melihat dan menyaksikan, mendengar dan menyaksikan kajian ilmiah seperti ini, ya tentunya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hendaknya kita minta dan selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana hadis Nabi yang mulia yang menjelaskan hal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, jangan bersikap lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga dari kaidah yang keenam ini adalah wa ala amrillah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Seorang hamba apabila dia ingin istiqamah, istiqamah menurut Rabbul Alamin, dikatakan istiqamah menurut Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus yakni taat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas perintah Rabbul Alamin, berjalan di atas petunjuk-petunjuk agama Islam yang murni ini, maka tentunya dia akan istiqamah. Maka lihatlah di antara manusia, di antara kaum muslimin, mereka menginginkan istiqamah dalam agama, namun jalannya ditempuh, petunjuk yang diikuti bukanlah petunjuk agama Islam yang murni, bukanlah petunjuk Rabbul Alamin, bukanlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka menggunakan petunjuk-petunjuk manusia, orang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kaum sufi misalnya, kaum tasawuf atau tarekat, mereka berusaha untuk istiqamah, mereka menginginkan istiqamah dalam beragama, namun sayang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan tidaklah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak akan mencapai istiqamah yang sebenar-benarnya. Mereka tidak akan mencapai istiqamah yang diharapkan. Mereka tidak akan mencapai istiqamah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan kaidah yang keenam, kaidah yang terakhir yang sudah kita jelaskan pada kajian yang terakhir pada bulan kemarin, dan kita memasuki sekarang pada sore hari ini kaidah yang ketujuh dari kaidah-kaidah istiqamah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kaidah yang ketujuh adalah berbunyi, alal abdi mahma istaqama
alla yattakil ala amalih. Artinya seorang hamba walaupun telah berusaha untuk istiqamah, yani sudah berusaha dan terus berusaha untuk istiqamah, janganlah ia bersandar kepada amalnya semata. Janganlah ia bersandar kepada amalnya semata. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan keterangan ya dari muallif kitab, dari pengarang kitab mengenai bunyi dari kaidah yang ketujuh ini agar kita lebih faham, agar kita lebih mengerti ya. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala mengatakan kepada kita di sini, al-wajibu 'alal 'abdi alla yattakila 'ala 'amalih mahma saluha wastaqam wala yaghtar bi'ibadatihi wala bikathrati dzikrihi lillah wala bighairi dzalika minat ta'ati. Beliau mengatakan kepada kita bahwa di antara kewajiban seorang hamba adalah tidak menyandarkan diri dengan amalnya semata, tidak menyandarkan diri dengan amalnya semata walaupun amalnya adalah baik, walaupun dia telah berusaha untuk istiqamah, dan tidak pula dia tertipu dengan ibadah-ibadah yang dikerjakannya, dan tidak pula dia tertipu dengan banyaknya ya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula dengan selain itu dari ketaatan-ketaatan yang dikerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini muallif kitab Syekh Abdul Razzaq mengatakan kepada kita, apabila seorang telah berusaha dan berusaha untuk istiqamah, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak melakukan amal-amal salih, maka janganlah pertama dia bersandar atau menyandarkan diri dengan amal-amal tersebut. Yakni jangan sampai dia merasa percaya diri, ya, sudah merasa percaya diri bahwa semua amal-amalnya ini akan dapat menyelamatkannya ya dalam kehidupannya nanti di akhirat, menyelamatkan kehidupannya nanti di akhirat. Atau jangan sampai si hamba ini tertipu dengan semua amal-amalnya. Ya, mungkin dikatakan seorang banyak beramal saleh, seorang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin ada di antara umat ini yang kerjaannya dari pagi sampai petang, bahkan sampai malam hanya fokus untuk beribadah saja. Beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah si hamba ini tertipu, ya, terpedaya dengan amal-amalnya yang banyak yang sudah ia kerjakan walaupun karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq di sini, hendaknya kita yakni selalu meminta ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini, karena pada dasarnya kita kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini dibawakan keterangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan tentang hal ini. Apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada kita, wal matlubu minal abdi al istiqamatu wa hiya sadad, fa in lam yaqdir 'alaiha fal muqarabah, fa in nazala 'anha fat tafrid wal ida'ah kama fi sahihaini min hadithi Aisyah radhiyallahu anha 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yadkhulul jannata ahadun 'amaluh qalu wala anta ya Rasulullah qal wala ana
illa ay yataghammadani Allahu minhu bimaghfirah wa rahmatin. Dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal matlubu minal 'abdi al-istiqamah wa hiya as-sadat. Yang diharapkan dari seorang hamba adalah istiqamah, yaitu as-sadat, cocok, tepat dalam beragama dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang telah kita lewatkan dari kaidah yang terdahulu, bahwa yang diharapkan dari seorang hamba dalam kehidupan di dunianya ini adalah yaitu cocok dalam beribadah dengan contoh Nabi yang mulia. Dengan kata lain, hendaknya seorang hamba terus memperhatikan amal ibadahnya agar semakin berkualitas dan terus semakin berkualitas ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana caranya? Dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasul, contoh-contoh Rasul dalam beragama, kemudian kita praktekkan semua contoh Nabi tersebut dalam beragama ini, sehingga apabila ibadah-ibadah kita tepat dan cocok dengan contoh Rasul, maka itulah yang diharapkan, itulah yang diinginkan dalam beragama ini, yaitu kualitas dalam beragama. Jadi jangan sampai yakni kita melakukan ibadah ini yakni mencari banyaknya saja, yakni kuantitas bukan kualitas. Maka perhatikanlah kualitas ibadah kita masing-masing agar semakin yakni diterima dan semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam ayat yang mulia, di antaranya dalam surat Al-Mulk atau Tabarak ayat 2, di mana Allah nyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kalian dapat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, ayyukum ahsanu amala. Makna dari ayat yang mulia ini dijelaskan oleh ahli ilmu, yaitu akhlasuha wa aswabuha, itu siapa yang paling ikhlas amalnya karena Allah dan yang paling cocok dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya yang kita harapkan dalam beribadah kepada Allah, yaitu tepat ibadah kita, sesuai ibadah kita dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk dicontoh, untuk ditiru oleh umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada diri Rasul untuk kalian wahai umat Islam uswatun hasanah, kata Allah, suri tauladan, contoh yang terbaik. Inilah keterangan dari Rabbul Alamin tentang hikmah dan tujuan, atau diantara tujuan diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini adalah untuk dicontoh oleh umatnya dalam semua ibadahnya, dalam semua aktivitas beragama, agar sesuai dengan contoh beliau, cocok dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ayat yang mulia ini, diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk dicontoh, bukan diselisihi, bukan ditentang atau ditolak ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, fa illam yaqdir 'alaiha fal muqarabah, dan jika belum mampu untuk cocok, untuk tepat, untuk sesuai dengan contoh Rasul dalam beragama, fal muqarabah, maka berusahalah untuk semakin dekat dan semakin mendekat dengan contoh beliau, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Fa in nazala anha fatafrid wal idha'ah. Nah, jika ibadah yang dikerjakan itu semakin jauh dari contoh Rasul, tidaklah sesuai dengan contoh Nabi, maka yang dikerjakan itu adalah kesia-siaan. Artinya apa?
ibadah yang dikerjakan oleh seorang muslim jika memang tidak cocok, tidak sesuai, bahkan jauh dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang bakal didapat? Tentu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal-amal para hamba, akan melihat kepada amal-amal para hamba, yakni semakin amal itu sesuai dengan contoh Nabi yang mulia, maka akan semakin besar ganjarannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikan dari hal itu adalah semakin jauh amal ibadah seorang hamba dari contoh Rasul, dari sunnah Rasul, maka tidak akan mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kesia-siaan. Ini adalah suatu kesia-siaan, dan tentunya sangatlah merugi apabila seorang muslim melakukan ibadah-ibadah namun tidak cocok, tidak sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan di sini hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saddidu, kata Nabi. Ini perintah yang pertama dari Nabi kepada kita. Saddidu, kata Nabi, yakni cocoklah kalian dalam beragama dengan contohku. Sesuailah ibadah-ibadah kalian itu dengan contohku dalam agama ini. Ya, tepatlah ibadah-ibadah kalian itu dengan sunnahku. Ya, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, agar mereka betul-betul berusaha untuk sesuai, cocok dalam ibadah mereka dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qaribu, kata Nabi, atau berusahalah untuk semakin mendekat dengan contoh ya Nabi dalam beribadah ini, dalam beragama. Maka wajib bagi kita selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mempelajari sunnah-sunnah beliau, contoh-contoh beliau dalam beragama, petunjuk-petunjuk Nabi dalam beragama, mulai dari hal-hal yang paling kecil terlebih dahulu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam ibadah kita sehari-hari seperti berwudu, salat dan lain sebagainya, dari amal-amal yang sering kita kerjakan, dari ibadah-ibadah yang sehari-hari kita lakukan, mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, maka kita berusaha untuk mempelajarinya, mengetahuinya sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lalu kita berusaha pula untuk mempraktekannya, untuk melakukannya sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pahala yang besar, dan itulah yang sebenarnya diharapkan dari seorang hamba, yakni kualitas ibadahnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi mengatakan kepada kita, wa abshiru, kata Nabi, wa abshiru, kalian akan diberikan kabar gembira. Kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar, ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya ini, fa innahu la yadkhulul jannata ahadun amaluh. Sungguhnya seorang hamba tidak akan dimasukkan surga dengan sebab amalnya. Perhatikan oleh para jamaah di sini, perhatikanlah oleh jamaah di sini dalam hadis Nabi yang mulia ini, sungguhnya ya kalian atau salah seorang di antara kalian atau seorang muslim tidak akan dimasukkan ke dalam surga dengan sebab amalnya. Nah, inilah yang membuat para sahabat bertanya-tanya mereka kepada Nabi, bertanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan para sahabat kepada Nabi? Qalu wala anta ya Rasulullah. Mereka bertanya, bagaimana dengan dirimu wahai Rasul? Apakah amal-amalmu juga tidak menyebabkan dirimu dimasukkan ke dalam surga? Kata Nabi yang mulia, wala ana, demikian pula dengan diriku, illa, kecuali, kata Nabi. Ini kita lihat pengecualiannya,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kecuali ayyataghammadani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku ampunan dan rahmatnya. Ampunan dan rahmatnya. Jadi pada dasarnya seorang hamba dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rahmat Allah juga kita bisa beramal saleh. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Kita bisa melakukan ibadah-ibadah di dunia ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jamaah bisa hadir di majelis ilmu seperti ini. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni para pemirsa TV Raja bisa menyaksikan kajian ilmiah seperti ini. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Jadi pada dasarnya kita bisa beramal saleh. Kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan pekerjaan, kebaikan-kebaikan adalah semuanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang mulia, hadis yang sangat mulia sekali yang menjelaskan kepada kita bahwa kita ini tidak boleh menyandarkan diri kita kepada amal-amal kita saja, atau tidak boleh kita tertipu dengan amal-amal yang sudah kita kerjakan. Tidak boleh kita merasa pede, percaya diri dengan ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan, zikir-zikir yang banyak yang sudah kita kerjakan, ibadah-ibadah yang banyak yang sudah kita lakukan, ya, amal-amal saleh yang sudah kita terapkan. Maka janganlah tertipu dengan itu semua. Janganlah kita tertipu dengan itu semua. Kita selalu minta kepada Rabbul Alamin akan yakni rahmatnya dimasukkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, yaitu dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kelak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim, kembali muallif kitab, pengarang kitab Syekh Abdul Razak mengatakan di sini kepada kita, fajama'a fi hadzal hadithi maqamatid din kulliha. Yani terkumpul dalam hadis yang mulia ini ya seluruh kedudukan agama, seluruh ya kebaikan-kebaikan agama. Fa amara bil istiqamah. Itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk istiqamah, untuk istiqamah dalam kehidupan di dunia ini. Wahiyas sadat wal isabah fin niyati wal aqwali wal a'mal, yaitu cocok, tepat, sesuai ya niat kita, ucapan kita dan amal-amal kita dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi istiqamah itu adalah sekali lagi cocok, tepat, sesuai seluruh amal-amal kita, seluruh ucapan-ucapan kita dan seluruh niat-niat baik kita dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara fi hadits Thauban, dan Nabi juga telah mengabarkan kepada kita dalam hadis Thauban. Ini hadis yang berikutnya yang dibawakan di sini oleh muallif kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, ai istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berusahalah kalian untuk istiqamah. Kata Nabi sebagai perintah dari beliau kepada kita selaku umatnya sallallahu alaihi wasallam, istaqimu, bersikap istiqamahlah kalian wahai umat Islam. Berusahalah, kata Nabi, berusahalah dan berusahalah untuk bersikap istiqamah wahai umat Islam, kata Nabi. Walan tuhsu, namun kalian tidak akan mencapai kesempurnaan istiqamah. Yakni walaupun kita sudah berusaha dan terus berusaha untuk istiqamah,
maka tidak akan kita mencapai kesempurnaan dari istiqamah. Karena pada dasarnya sekali lagi sudah kita jelaskan bahwa kita sebagai makhluk yang lemah banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Ya, banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, hendaknya kita selalu beristighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah atas kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan, ya, yang kita lakukan dalam kehidupan ini, apakah yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, maka hendaknya selalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh konkret dalam hal ini adalah ketika kita salat, ketika para jamaah salat, apa yang dilakukan oleh para jamaah ketika selesai salat? Begitu para jamaah yakni salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka yang dikerjakan adalah setelah itu membaca apa? Istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Artinya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika dalam salat kita yang kita kerjakan tadi, ya, apabila terdapat kekurangan-kekurangan, apabila terdapat kelemahan-kelemahan, apabila terdapat kekurangan-kekurangan, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah, ya, sekali lagi inilah yang harus kita fahami di sini, bahwa kita tidak akan mencapai kesempurnaan dari istiqamah. Yang sempurna dalam istiqamahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tentunya, ya, tentunya jauh dari seperti keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhlah kita dari, ya, ketakwaan seperti ketakwaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah seterusnya. Namun dalam hal ini hendaknya kita terus berusaha untuk tetap istiqamah dalam kehidupan ini, dan terus-menerus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir hadis ini beliau mengatakan kepada kita, wa'lamu, ketahuilah, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik amal kalian itu adalah salat. Nah, di sini Nabi membawakan tentang salat, dinyatakan oleh Rasul tentang salat sebagai sebaik-baik amal lantaran salat adalah ibadah yang paling mulia. Ibadah yang, ya, dapat dikatakan sebagai barometer, timbangan bagi ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Artinya adalah jika kita ingin melihat bagaimana ibadahnya seorang hamba, cukup kita lihat kepada salatnya saja. Yakni jika salat yang dikerjakannya itu betul-betul sesuai dengan contoh Rasul, atau diupayakan salatnya mendekat dengan contoh Nabi, dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa hamba ini ada perhatiannya terhadap agama, sunnah Rasul, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kebalikannya, jika salat yang dikerjakan oleh seorang hamba adalah asal-asalan, jauh dari contoh Rasul, tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka ketahuilah bahwa orang ini belum ada perhatiannya terhadap agama, belum ada perhatiannya terhadap sunnah Nabi, petunjuk Rasul dalam agama. Maka apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia tentang ibadah salat yang dijadikan sebagai barometer atau timbangan bagi ibadah-ibadah yang lainnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Idza salahat salaha sairu amalih wa idza fasadat fasada sairu amalih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang pertama kali, kata Nabi, amalan yang pertama kali yang akan dihisab
oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya beres, baik, yakni dikerjakan dengan contoh Rasul, sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia, maka amalan-amalan lainnya, ibadah-ibadah lainnya juga akan beres, kata Nabi. Akan baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini kebalikannya, jika salat yang dikerjakannya sudah tidak beres, sudah tidak baik, lalu bagaimana dengan amal-amal yang lain? Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah salat kita masing-masing. Perhatikanlah salat kita masing-masing. Setelah itu, perhatikanlah salat keluarga kita, salatnya istri kita, salatnya anak-anak kita, ya. Kita perhatikan semuanya itu agar salat yang mereka kerjakan itu betul-betul sesuai dengan petunjuk dari Nabi yang mulia, betul-betul cocok dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kebaikan seorang hamba apabila dia terus mengoreksi ibadah salatnya, ya, dan juga dia melihat kepada salat keluarganya, anak istrinya dia perhatikan salatnya, maka dengan demikian inilah kebaikan, ya, yang ada pada diri seorang hamba. Wallahu taala alam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah muallif kitab Syekh Abdul Razzaq membawakan hadis yang mulia ini, beliau mengatakan kepada kita, annahum la yutiqunaha, yakni bahwa mereka, yakni umat ini tidak akan dapat, ya, yakni menuju kesempurnaan istiqamah. Fa naqalahum ilal muqarabah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengarahkan mereka untuk berusaha, ya, yakni setelah diketahui bahwa tentunya bahwa umat ini tidak akan mencapai kesempurnaan istiqamah dengan sempurnanya istiqamah tersebut, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umat ini agar mereka berusaha untuk, ya, bisa mendekat dan terus mendekat kepada contoh Rasul dalam beribadah, kepada sunnah Nabi dalam beribadah, kepada petunjuk Rasul dalam agama ini, ya, dengan sabdanya tadi, ya, waqaribu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berusahalah kalian untuk semakin mendekat dengan contohku dalam beragama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah paling tidak yang kita usahakan dalam hidup kita, yaitu untuk semakin mendekat dan terus mendekat dengan contoh Rasul dalam beragama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali di sini kita akan bisa, yakni kita bisa memberikan ilustrasi sedikit, ya, ilustrasi sedikit berkaitan dengan masalah ini. Ilustrasinya adalah seorang guru atau seorang dosen berkata kepada murid-muridnya, ya, dalam ujian semester misalnya, ya, apa kata guru ini? Wahai para murid, hendaknya kalian bisa mencapai nilai 100 misalnya, ya, nilai 100. Namun jika tidak dapat, maka jika ada di antara kalian yang mendapatkan nilai 90, maka itu sudah bagus sekali, sudah sangat bagus sekali. Jika ada di antara kalian mendapatkan nilai 80, itu sudah bagus, ya. Jika ada di antara kalian mendapatkan nilai 70, maka demikian itu adalah baik, kata guru ini, ya. Begitulah ilustrasi yang bisa kita sampaikan kepada para jamaah, yakni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik guru bagi umat Islam, beliau menginginkan agar umat Islam, agar kita sebagai umatnya bisa semakin mendekat dan semakin mendekat dengan contoh beliau dalam beragama, terus semakin mendekat, berusaha untuk semakin mendekat, yang akhirnya kita
dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah kita semakin berkualitas dan akhirnya kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tadi, fasaddidu wa qaribu, kata Nabi, hendaknya kalian cocok dalam beribadah dengan contohku, atau kata Nabi, wa qaribu, berusahalah untuk semakin mendekat dengan contohku dalam beragama. Kemudian dikatakan lagi di sini oleh Syekh Abdul Razak, yaitu wahiyya ayaqrubu minal istiqamah bihasabi taqatihim, yaitu mereka hendaknya berusaha untuk semakin mendekat dari istiqamah ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, tentu kemampuan kita masing-masing berbeda-beda. Kemampuan para jamaah untuk berusaha istiqamah ini berbeda-beda. Ada yang kemampuannya Masya Allah, ada yang kemampuannya sedang-sedang saja, ada yang kemampuannya ya rendah-rendah begitu ya, rendah sedikit kemampuannya. Maka kita lihat ya bahwa inilah yang dapat diusahakan ya oleh seorang hamba. Maka hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana para sahabat Nabi dahulu, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Para sahabat Nabi, mereka adalah sebaik-baik generasi umat Islam yang ya di antara sifat mereka itu adalah at-tasabuq fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Razak, kalladzi yarmi ilal ghard, yakni seperti orang yang melempar panah ya, yakni mencapai sasarannya, ya, mengenai sasarannya. Fa illam yusibhu yuqaribuhu, namun jika tidak tepat ya mengenai sasarannya, paling tidak mendekat dengan sasaran yang diinginkan. Wa ma'a hadza fa akhbarahum, maka dengan demikian, oleh sebab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ya bahwa istiqamah adalah yang diharapkan, dan jika tidak maka berusahalah untuk mendekat dengan contoh beliau dalam beragama. Namun ingat bahwa yakni seorang jangan sampai bersandar saja kepada amalnya semata, tidak boleh merasa pede atau percaya diri dengan ibadah-ibadah yang sudah banyak dikerjakan. Hendaknya selalu dia ya introspeksi diri dan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.